Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Bambang Ahmad Wafi, MPDI. Membawakan kitab Al-Usul As-Salasah. Pada kali ini kita akan mengangkat tema Landasan Ibadah. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Rabu ba'da asar setiap pekannya. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wafiril hibati wal ataya wa ghafiril dhunubi wal khataya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada suatu pembahasan landasan ibadah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan perkataan muallif rahimahullah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan di antara dan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mithlul islami wal imani wal ihsan, misal Islam, iman dan ihsan. Dan mana kita telah membahas dalilnya, landasan seputar Islam, iman dan ihsan, yang merupakan suatu hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Kemudian Al-Muallif rahimahullah mengatakan wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja'u wat tawakkul wal raghbat wal rahbah, dan di antaranya ada doa, khauf, raja, tawakkal, raghbah, rahbah, wal khusyu'u wal khasyat wal inabah, dan di antaranya khusyuk, khasyah dan inabah, wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsah, dan isti'anah, isti'adzah, istighatsah, wal dzabh wan nadhru, begitu juga menyembelih dan bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala, dan yang selainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu qauluhu ta'ala
dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah dan janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa bersama Allah, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, menyembah Tuhan yang lain bersama dengan menyembah Allah, la burhana lahu bihi, yang enggak ada bukti baginya tentang hal demikian, dan memang enggak ada bukti demikian. Enggak ada suatu keterangan pun yang menyatakan adanya Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Dan kita telah bahas ini dalil bahwasanya orang yang menyembah Allah tapi nyembah juga selain Allah, dia kafir. Loh, dari mana kafirnya? Itu Allah jelaskan. Barang siapa yang menyembah Allah bersama itu menyembah juga selain Allah, tidak ada bukti tentang hal demikian, maka perhitungannya di sisi Allah. Terus Allah tegaskan, dan tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Berarti Allah jelaskan perbuatan demikian adalah perbuatan yang kufur. Pada hari ini kita masuk pada perkataan muallif rahimahullah, wa fil hadis, dan dalam hadis yang menguatkan bahwasanya doa adalah ibadah. Kita masuk pada pembahasan doa, karena Islam, iman, ihsan telah kita bahas, dan kita masuk pembahasan doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ada sebuah hadis yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari suatu ibadah. Dalilnya adalah sebelumnya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Pada hadis ini, ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Da'awat, kitab tentang doa-doa, bab fadl doa, pada bab keutamaan doa. Dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun gharibun min hadzal wajh. Hadis ini asing dari sisi ini. Maksudnya hadis ini enggak dapati dari lafal-lafal yang lain yang bermakna seperti ini, yang menjelaskan lafal seperti ini. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Enggak ada. Jadi intinya derajat hadis ini dipermasalahkan, diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya doa itu ibadah. Lafalnya jelas, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi hadis ini yang tadi ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah, secara makna mungkin bisa kita terima, tapi lafal seperti itu enggak ada satu riwayat, enggak didapat di riwayatnya yang jelas, sehingga derajat hadis ini permasalahkan. Kalau lafal ad-du'a'u huwal ibadah jelas ada. Doa itu adalah ibadah, dan ini bersesuaian dengan makna-makna ibadah lainnya. Karena makna ibadah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah suatu ungkapan, istilah yang meliputi segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik perkataan maupun perbuatan,
baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi ibadah itu luas. Banyak di antara kaum muslimin yang memaknai ibadah, sewaktu kita tanya apa itu ibadah, dia mengatakan ibadah ya puasa Ustaz, ibadah ya sholat Ustaz, ya zakat. Terus udah. Ibadah itu luas ikhwatul iman. Segala sesuatu. Jadi ibadah itu suatu istilah. Ibadah sudah. Ini apa? Yang apabila sesuatu tersebut ridhoi, maka itu ibadah. Yang nampak maupun yang tersembunyi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sekarang doa. Allah cintai dan ridhoi enggak? Allah cintai dan ridhoi. Tahu dari mana? Karena Allah perintahkan. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Berarti ini berdoa ibadah karena Allah cinta. Kemudian apa lagi? Senyum kita ibadah. Kok bisa? Karena Allah cintai. Nabi SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu, Allah mencintai sedekah. Ya, berarti itu adalah ibadah. Ataupun perkataan. Ya, perkataan. Kita menjaga lisan kita agar tidak mengungkapkan suatu ungkapan yang menyakiti perasaan orang lain. Ini bernilai jadi ibadah. Mana saat ibadah dari mana? Tahu dari mana? Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Ketika muslim yang lainnya selamat dari lidah dan tangannya. Berarti ketika seorang muslim menjaga perkataannya, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak menyakiti. Jadi luas sekali ibadah. Itu perkataan yang nampak. Yang tersembunyi. Ketika kita senang dengan takdir Allah, ketika kita tidak suudzon, ya, tidak berprasangka buruk, tidak banyak berprasangka, ini benar ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan untuk enggak banyak prasangka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni itsam." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Kita menjauhi prasangka-prasangka, kita mengedepankan prasangkaan baik kepada saudara kita, ini pun ibadah. Gak kelihatan. Karena pengertian ibadah baik perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Betapa banyak orang yang kelihatan ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang nggak nampak, ibadah-ibadah yang tersembunyi. Ada juga orang yang beribadah dengan ibadah yang nampak, perkataannya, perbuatan. Maka inilah hebatnya Islam, sehingga gak mampu berbuat dengan perbuatan yang nampak, dengan perbuatan yang tersembunyi. Minimal kita senang dengan kesenangan yang dirasakan oleh. Dalil dari Al-Quran bahwasanya doa ini ibadah. 60 Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian.
Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan berarti Allah marah. Ketika nggak berdoa, Allah marah. Apa kata Allah lanjutannya dalam firman tadi? Dalam ayat yang tadi? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari ibadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya bahwasanya doa adalah ibadah. Di mana pemahamannya? Sangat jelas. Pertama Allah bilang berdoalah kepadaku. Niscaya Allah akan kabulkan doa kalian. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Tadi Allah nyuruh doa. Terus Allah bilang sombong dari ibadah. Ini menyatakan berarti doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan makna tadabbur ayat. Kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita baca lepas begitu aja, nggak bisa memahaminya. Sehingga ketika ditanya, mana dalilnya doa itu ibadah? Coba baca Al-Quran, nggak paham dia. Ini dalilnya sangat jelas. Keterkaitan, itu hebatnya balaghah Al-Quran. Hebatnya bahasa Al-Quran. Berkata tati anwa'in ibadati allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a ila akhir fabada'a rahimahullahu bi dzikril adillati 'ala ad-du'a wa sayati insyaallahu tafsil adillatil islami wal imani wal ihsan. Ya, jadi di sini perkataan muallif di sini setelah dia menjelaskan macam-macam ibadah, muallif langsung menjelaskan makna dalil-dalil ibadah dari doa. Nanti akan dirinci tentang dalil-dalil ibadah yang lainnya. Ya, dalil ibadah yang lainnya berupa Islam, iman dan ihsan. Wastadalla al-muallif rahimahullahu bima yarwi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-du'a mukhul ibadah. Ya, di mana muallif di sini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berdalil tentang doa ada ibadah dengan membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Ghafir ayat ke-60 ini. Kemudian kita langsung dari hadis-hadis yang dibawa oleh dan dalil yang dibawa oleh muallif ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafirun." Ini harus difahami. Barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah kepada sesuatu pun, la yaqdiru alaihi illallah, yang mana sesuatu tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu yang enggak ada yang mampu kecuali Allah, maka dia dikatakan kafir itu ketika berdoa kepada mayit. Ini dia masih hidup, saya minta kepadanya masih hidup. Kalau yang diminta itu meskipun masih hidup,
tapi perkara yang diminta adalah perkara yang enggak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka dia syirik dan kafir. Kenapa? Berarti dengan demikian dia mengatakan secara tersirat ada yang mampu melakukan hal ini para dukun misalnya ataupun paranormal yang dia nggak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti kemudian. Dia nggak tahu yang akan datang tentang dirinya. Lalu dia minta tolong kepada seseorang yang masih hidup. Ini orang hidup minta tolong kepadanya, misalnya agar barangnya yang hilang bisa dikembalikan dan agar dia bisa membaguskan keadaannya di masa datang. Biar nggak celaka, biar berkah lah, biar selamat lah, kayak gitu ya. Pertama, bisa nggak orang itu melakukan hal ini? Secara akal sehat aja, bisa nggak? Ya nggak akan bisa. Karena dia nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Tapi dia masih minta tolong kepada orang itu, berarti orang yang minta tolong berdoa kepada orang tadi yang agar membaguskan keadaannya ke depannya, dia menganggap orang yang dia minta itu tahu perkara gaib berarti. Pada Allah berfirman, la ya'lamul ghaiba illallah. Enggak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Dalam hal ini dia telah menyekutukan Allah tentang ilmu ghaib. Menyekutukan Allah tentang pengetahuan tentang ilmu tentang perkara yang gaib, maka dia berbuat syirik di sini. Dan bisa jatuh kepada kekufuran. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithlu an yaqula ya fulan at'imni, ya fulan isqini, fala syai'a fihi." Dan barang siapa yang berdoa meminta kepada orang yang masih hidup, meminta sesuatu yang orang tersebut mampu memberikannya, seperti dia mengatakan, wahai fulan, beri aku makan, wahai fulan, beri aku minum, maka gak mengapa. Kita datang bertamu misalnya, gak apa-apa, kita datang atau kelaparan, ya fulan bisa beri saya sedikit makan, tidak apa-apa karena dia mampu memberikan, maka ini nggak mengapa. Kalau nggak ada yang mampu kecuali Allah, nggak boleh. Kita datang bertamu, ya fulan, ini rezeki saya seret bertahun-tahun ini nggak ada penghasilan, coba berkati saya sehingga saya nanti lancar, pekerjaan saya lancar, penghasilan saya banyak. Nah ini nggak boleh, karena nggak bisa memberikan seperti itu kecuali Allah. Itu perkara gaib. Tapi kalau dia langsung minta, coba beri aku sedikit makanan, bisa dia berikan, nggak mengapa. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadha fa innahu musyrikun. Nah ini, li'anna al-mayyita aw al-ghaiba la yumkinu an yaquma bimithli hadha fa du'ahu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kauni fa yakunu bidzalika musyrika. Kalau sekiranya ada seseorang yang dia berdoa meminta hal yang demikian, minta makan tadi, contoh yang kayak tadi, atau minta minum kepada orang yang sudah meninggal, atau kepada orang yang dia nggak ada di hadapannya, yang tidak mungkin untuk bisa memberikannya karena nggak ada di hadapannya, maka yang demikian doanya, permintaannya kepada orang tersebut menunjukkan bahwasanya dia memiliki keyakinan bahwasanya orang yang dia minta tadi, si mayit ini atau orang yang gaib tadi yang jauh nggak tahu di mana, dia berkeyakinan bahwa orang yang dia minta tadi memiliki kemampuan dalam perkara alam semesta ini. Maka dengan demikian dia syirik, menyekutukan orang ini dengan Allah, sama-sama bisa mengatur alam semesta ini. Contohnya, misalnya kita selama ini minta bantuan sama
orang tua kita lah bergambar. Orang tua kita minta makan dikasih, minta minum dikasih. Nah, kemudian orang tua kita misalnya lagi keluar, lagi haji lah. Terus kita di sini kelaparan. Ngomong langsung, "Wahai bapakku, aku di sini kelaparan, beri aku makan." Itu syirik. Kok bisa? Lah bapak kita nggak dengar. Terus kita minta dia nggak bisa mampu. Kita berkeyakinan bahwa bapak kita di situ akan dengar pembicaraan kita. Nah, nggak boleh. Ya ini berarti ada yang bisa tahu perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau ditelepon. Kalau telepon beda ceritanya. Telepon minta makan, akhirnya orang tuanya pesenin makanan dari sana, ya mungkin ini. Karena dia kalau ketika ditelepon berarti orangnya hadir bukan gaib. Karena bicara langsung. Orang gaib enggak boleh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa'lam anna du'a nau'an, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin. Fahamilah, ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua. Doa itu ada dua. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah, doa ibadah. Doa masalah itu doa itu ada dua. Doa yang berupa permintaan, ada doa yang bersifat ibadah. Ada dua. Doa yang sifatnya permintaan, yang kedua doa yang sifatnya ibadah. Fa du'aul mas'alati huwa du'a'ut talabi ay talabul hajati. Doa masalah adalah permintaan atau ya maksudnya permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Wa huwa ibadatun idza kana minal abdi li rabbih. Nah, permintaan ini, doa yang bersifat permintaan ini, dia menjadi ibadah ketika ditujukan ketika dilakukan oleh hamba ditujukan kepada Rabb-nya. Doa permintaan ini menjadi ibadah ketika dilakukan oleh hamba dan ditujukan kepada Rabb-nya. Ketika hamba meminta kepada Rabb-nya, maka dia jadi ibadah. Li'annahu yatadammanu al-iftiqara ila Allah Ta'ala wal luju'a ilaih. Karena permintaan hamba kepada Rabb-nya ini mengandung wujud butuhnya hamba kepada Allah dan bersandarnya hamba tersebut kepada Allah. Maka benar ibadah. Kita minta kepada Allah, maka ada unsur iftiqar. Kita butuh. Benar-benar memelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memelas, menghinakan diri, menundukkan diri, inilah makna ibadah. Karena ibadah al-khudu' wa tadallul secara bahasa. Ibadah secara bahasa artinya al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri, ini secara bahasa arti ibadah. Makanya ketika menghinakan diri, menundukkan diri ini dari hamba kepada Rabb-nya, maka ini ibadah. Nah, ketika kita menundukkan diri, menghinakan diri kepada manusia, berarti kita memalingkan suatu ibadah. Yang khudu' wa tadallul ini harusnya diberikan kepada Rabb, Allah, kita berikan kepada makhluk. Maka jadi syirik. Maka orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik, yang suka menjilat misalnya kepada manusia, sampai dia menundukkan dirinya, menghinakan dirinya untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia menjadi hamba orang tersebut kan. Kita kan adalah hamba Allah. Orang yang menghinakan diri di hadapan orang lain dengan mengharapkan bagian dunia, berarti dia menjadi hamba orang tersebut. Dia mau menyekutukan peribadatan penghambaan dirinya. Seharusnya penghambaan diberikan kepada Rabb-nya Allah, malah diberikan kepada manusia lainnya. Kecuali kalau statusnya sahaya budak, memang dia melayani tuannya. Kalau tidak, maka dia menghinakan dirinya menjadi budak, menjadi hambanya manusia lainnya. Wa'tiqadu annahu qadirun karimun wasi'un al-fadla wasi'ul fadli war rahmah. Jadi ketika seorang hamba meminta kepada Allah bernilai ibadah karena mengandung unsur kebutuhnya hamba kepada Allah, mengandung bersandarnya hamba kepada Allah,
dan mengandung keyakinan bahwasanya Allah yang mampu, Allah yang maha karim, yang maha dermawan, yang maha luas karunia-Nya dan rahmat-Nya, sehingga dia minta kepada Allah. Wa yajuzu idza sadara minal abdi limithlihi minal makhluqina idza kana al mad'u yaqilu ad-du'a wa yaqdiru 'ala al-ijabati kama sabaqa fi qaulil qaili ya fulan at'imni. Nah, doa yang sifatnya permintaan ini boleh ketika keluar dari seorang hamba, semisalnya hamba dari seorang makhluk, ya, terus misalnya ketika yang diminta tadi mengerti dan bisa memberikannya. Misal seorang anak minta kepada orang tua, ya, dan orang tua ini mengerti permintaannya dan bisa memberikannya, maka nggak apa-apa, karena ini doa yang bersifat permintaan. Ini kan berarti dia meminta kepada selain Allah, Ustaz. Kan mampu, tadi katakan doa yang bersifat permintaan ketika diseberikan kepada orang yang orang ini mampu memberikannya, maka ini nggak mengapa. Tapi kalau doa permintaan diminta kepada seorang yang orang itu nggak mampu, nggak ada yang mampu kecuali Allah, makanya jadi syirik. Ini doa yang bersifat permintaan. Wa amma du'aul ibadah, adapun doa ibadah, fa'an yata'abbada bihi lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khawfan min iqabihi wa hadha la yasihhu li ghairillahi. Doa yang ibadah adalah misalnya seseorang beribadah, menyembah, melakukan doa ini dalam bentuk penyembahan. Doa ibadah, dia berdoa dalam wujud penyembahan, dalam wujud ibadah, penyembahan kepada orang yang dia, kepada yang dia mintai, kepada yang dia doakan. Maksudnya gimana sih? Jadi ibadah, doa ibadah adalah bentuk ibadahnya seseorang kepada yang dia berdoa kepadanya, mencari pahala dan karena takut akan siksaannya. Jadi ketika minta, dia berdoa ngangkat tangan ini dalam wujud ibadah, bukan permintaan. Kenapa? Karena dia mengharapkan pahala dari permintaan yang dia berikan. Doa yang dia panjatkan mengharapkan pahala dan karena dia takut siksaannya. Nah, yang seperti ini, doa ibadah seperti ini tidak sah kecuali hanya diberikan kepada Allah. Jadi nggak boleh diberikan kepada manusia. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk di hadapan manusia, dia ngangkat tangan, mohonnya sampai karena dia ngangkat tangan tuh, dia minta itu karena takut disiksa, ya, tidak. Karena takut siksa, karena ingin pahala, enggak. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun. Nah, doa ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Syirkun akbar mukhrijun anil millah. Dia jatuh kepada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qawlihi ta'ala. Dan bagi orang yang memalingkan doa ibadah ini kepada selain Allah, maka baginya berlaku ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Quran surat Ghafir ayat 60 tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa saja yang dia sombong dari ibadah kepadaku, enggak mau berdoa kepada Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Selain faedah tauhid di sini, faedah tauhid di sini maksudnya ketika kita enggak mau ibadah kepada Allah, Allah katakan sombong, ya.
Allah katakan sombong, nggak mau ibadah kepada Allah karena kesombongan, maka masuk ke jahanam, dakhil. Berarti dia syirik kafir karena dia memalingkan ibadah ini enggak kepada Allah, enggak kepada selain Allah. Ya. Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Faedah yang kedua adalah bahwasanya ibadah ini, doa ini adalah benar-benar ibadah. Jadi, ikhwatul iman, jangan sungkan untuk doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kapanpun sempat doa. Kalaupun nggak sempetin. Karena kalau kita nggak doa sama Allah, kita nggak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, kita malah sibuk doa enggak, tapi banyak minta tolong orang. Contoh, kita susah usaha, nggak ada doa sama Allah, langsung nemuin orang kira-kira bisa bantu. Kapan nggak ada minta tolong sama Allah? Itu doa permintaan. Ini kan boleh, kan doa permintaan. Ya kalau orang itu mampu boleh, karena doa permintaan. Tapi ketika ada unsur al-khudu' wa tadallul, ada unsur penghinaan diri, maka ini adalah ibadah. Doa ibadah. Dan ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Ya. Dan banyak di antara kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah langsung terlintas di benak kita orang yang bisa bantu. Enggak ada misalnya ketika ada masalah langsung terbetik di benak kita tuh Allah nih. Ya. Ini harus kembali kepada Allah. Harus segera ngadu sama Allah. Harus segera minta sama Allah. Salat dia, minta sama Allah. Setelah itu barulah terpikir. Allah kasih hidayah, kasih ilham kemana dia harus melangkah. Yang pertama kali terlintas Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih di benak kita ada masalah yang terlintas pertama adalah manusia, maka marilah kita sama-sama melatih iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali kita bersandar kepada manusia. Ingatlah ikhwatul iman, jangan terlalu banyak berharap sama manusia. Berharap pada manusia banyak mengecewakannya. Rata-rata teman-teman curhat ya karena kecewa sama manusia lainnya. Ada yang kecewa karena teman koleganya, sekutunya itu gak benar kerjanya hingga dia akhirnya jatuh bangkrut. Ada yang kecewa sama temennya yang dulu selalu dia bantu, kemudian ketika dia minta bantuan temennya gak mau bantu. Kecewa dia. Inilah diuji keikhlasan kita. Ketika kita bantu teman kita ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah karena mengharapkan janji-janji yang telah Nabi sebutkan. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, Allah akan hilangkan baginya kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara mu'minan wa man yassara musliman yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya. Dia memudahkan urusan saudara yang ringan di dunia, tapi urusan dia yang berat di akhirat Allah mudahkan. Itu tujuannya. Ketika tujuan seperti itu, ikhlas seperti itu, ketika kita suka bantu orang, orang yang kita bantu ketika kita butuh bantuan dia nggak mau bantu, udah nggak perlu sibuk, nggak perlu kecewa, karena memang itu beda. Iman kita dengan iman dia beda. Kita mau bantu dia karena kita iman dengan janji Nabi. Dia nggak mau bantu kita karena imannya nggak seperti kita. Kenapa dikecewakan? Kalau kita terus kecewa, ngedongkol, ngedumel, laporan sama yang lain, akhirnya apa? Jatuh kepada dosa dan dosa. Dosa yang pertama, dia sudah diragukan keikhlasannya dari membantu orang tersebut. La tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi anfaqa malahu ria'an nas. Jangan kamu ikuti pemberianmu itu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang diberi tadi, seperti orang yang menyedekahkan hartanya karena riya kepada manusia. Yang kedua, dengan ngedumelnya tadi ngiritain ke orang lain, jatuh kepada riba, dosa lagi. Yang semulanya dapat pahala, akhirnya pahalanya bisa hilang karena riya. Yang semulanya nggak ada dosa, akhirnya kena dosa karena gibain orang itu. Itu terjadi kenapa? Karena orang itu kurang akhlak. Iya, tapi bukan itu sejatinya. Sejatinya
Bukan karena orang yang membantu tadi kurang akhlaknya sehingga dia gibahin orang itu, bukan. Sejatinya karena kurang tauhidnya. Karena ikhwatul iman, tauhid itu, saya ingatkan kembali lagi, semoga semua mendengar, tauhid itu membuahkan akhlak. Tauhid itu membuahkan akhlak. Jadi jangan lagi ada statement-statement yang aneh. Percuma Ustaz. Misalnya, percuma dia berakhlak tapi nggak bertauhid. Atau misalnya, Ustaz, percuma dia ngaji tauhid terus tapi nggak berakhlak. Hati-hati. Tauhid itu membuahkan akhlak. Jadi statement kita, dia ngaji tauhid di mana-mana, banyak ngaji tauhid tapi nggak berakhlak, nggak bisa diambil ilmunya. Yang bisa nilai siapa? Akhlak tuh, standar kebenaran akhlak tuh di mana? Karena kebanyakan manusia menganggap standar kebenaran akhlak itu adalah apa yang mengenakkan dia, menyenangkan dia, atau menyakiti dia itu. Ketika ada orang yang menyakiti perasaannya, dia langsung vonis orang itu nggak berakhlak. Padahal standarisasi akhlak, apa yang bersesuaian dengan apa yang Nabi contohkan dan Allah ajarkan. Itu standarisasi akhlak. Ya. Walaupun menyakiti perasaannya. Nah, ini diantara satu gambar umum. Intinya kalau orang mendalami tauhid, dia akan berbuah akhlak. Itu satu contoh akhlak tadi. Ketika pemberian-pemberian dia berikan, dia nggak ungkit. Karena dia meyakini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lainnya, ketika tauhid berbuah akhlak. Ketika tauhid berbuah akhlak. Ketika ada upaya dia kerja tim dia bareng-bareng sahabat timnya. Kemudian lagi kerja bareng tim, ada salah satu anggota timnya ini yang trader, yang ceroboh, akhirnya usaha ini gagal. Kerugian yang luar biasa. Kalau orang yang nggak bertauhid, apa yang terjadi? Ini orang ini katakanlah si A, langsung dibilang, kamu ini si A, gara-gara kamu usaha kita hancur, usaha kita bangkrut, kita mengalami kerugian sekian. Kamu ini gimana? Akhirnya dituduh habis-habisan. Gitu kan? Tapi kalau yang bertauhid, langsung terbentak. Ya Allah, dosa apa kami ini? Astagfirullahaladzim, istighfar ya. Kenapa? Karena yakin dia sama firman Allah. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apa saja yang menimpa dirimu akibat tanganmu sendiri. Nah, Allah banyak mengampuni. Maka orang yang bertauhid akan berbuah akhlak. Hidupnya akan tenang, kayak nggak pernah ada masalah, santai aja. Ya, masalah karakter, suka senyum nggak suka senyum itu kan karakter, nggak dilatih. Tapi dia kesannya nggak ada beban hidupnya, nggak pernah ada masalah. Padahal orang-orang banyak curhat sama dia, saya ada masalah gini. Dia seakan-akan bisa bantu, nggak ada masalah. Padahal kalau dia ceritakan ke orang, masalahnya jauh lebih besar pada orang yang curhat tadi. Kenapa? Itu di antara tauhid itu berbuah akhlak. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan perkataannya dalam kitab ini. Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala, dan dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jikalau kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi Allah tekankan keimanan yang benar, yang sejati adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-khawfu huwa adh-dha'ru wa huwa infi'alun yuhsalu bitawaqqu'in ma fihi halakun aw dararun aw adha. Khauf itu adalah suatu perasaan atau yang kita rasakan ketika seakan-akan akan terjadi kepada diri kita
sesuatu yang akan membinasakan kita atau memudaratkan kita atau mengganggu kita. Khawatir yang timbul akan sesuatu yang bisa menimpa kita berupa kemudaratan, kebinasaan ataupun gangguan. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan wa amara bi khawfihi wahdahu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari takut kepada wali-wali syaitan. Dan Allah memerintahkan untuk takut hanya kepada Allah saja. Dan perlu difahami ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, wal khawfu thalathatu anwa'. Khauf, takut itu ada 3 jenis. Takut ada 3 jenis. An-naw'ul awwalu, ya, jenis yang pertama, khaufun tabi'iyyun ka khaufil insani minas sab'i wan nari wal gharaqi wa hadha la yulamu alaihi al-abadu. Yang pertama adalah takut tabiat. Jadi takut ada 3 macam. Macam yang pertama adalah takut tabiat. Takut tabiat itu seperti seketika manusia takut kepada hewan buas, takut kepada api, takut tenggelam, ya. Takut tabiat seperti ini, maka ini tidak dicela. Tidak dicela. Ya. Jadi jangan langsung, Allah kan berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Ini api, segede ini takut. Api ini makhluknya Allah. Lewati aja, nggak apa-apa. Nih, bunuh diri itu namanya. Saya nggak paham dalilnya. Karena takut ada 3 jenis. Takut tabiat. Takut tabiat ini nggak tercela, benar. Takut sama binatang buas, ya wajar. Takut tenggelam, wajar. Takut sama api, ya wajar. Ya. Jangan sampai alasannya ketika kita takut sama api dasar nggak bertauhid itu. Nah, gimana? Nggak yakin sama Allah. Ya, hati-hati kota iman. Makanya dijelaskan takut itu ada 3 jenis. Yang pertama takut tabiat. Nah, ini nggak dicela. Takut tabiat nggak dicela. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Allah telah berfirman tentang Musa alaihi salam. Allah mengatakan, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Maka Musa di kota tersebut menjadi orang yang takut dan mengendap-endap. Ya, takut dia, waspada benar. Karena habis bunuh seorang, ya, yang berselisih dipukulnya mati. Takut. Nah, Allah nggak katakan syirik nih Nabi Musa. Karena takut tabiat, takut akan dicelakai oleh kaum, takut dihakimi masa, takut diserbu orang kan, takut tabiat, makin nggak dicela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya bahwasanya takut tabiat nggak tercela. Kenapa kamu nggak mau pergi ke sana? Aduh, di sana jalannya sepi, hutan semua, nggak ada lampu, takut. Ya sudah, takut tabiat, takut nanti dirampok kan, takut nanti ada binatang buas, kan takut tabiat. Ya sudah. Jangan bilang, nah, antum nih nggak bertauhid. Lewat aja. Allah yang jaga. Nah, itu benar. Maksudnya kalau kita berani diri, Allah pasti yang jaga, itu benar, tauhidnya bagus. Tapi orang yang takut karena hal demikian nggak tercela karena takut tabiat. Jangan dicela, nggak tercela. Kalau memang kita punya tauhid tingkat tinggi misalnya, ya nggak apa-apa. Kalaupun ular matok tuh juga, kalau Allah bilang nggak mati, nggak bakal mati. Iya nggak bakal mati kalau bilang nggak mati, tapi insya Allah mati gitu kan. Kenapa? Karena ya sudah jelas secara ilmiah. Kalau Allah nggak takdirkan mati, nggak bakal mati. Kalau Allah takdirkan nggak mati, seolah ular tuh nggak jadi jetuk gitu kan, nggak jadi matok, hanya lewat dia. Kalau dia jadi berarti ya jadi kena. Ini diantaranya. Mereka takut tabiat nggak mengapa. Surat Qasas ya, dari tadi surat Qasas ayat ke-18. Lakin idza kana hadzal khauf kama dzakara Syekh rahimahullahu sababan li tarki wajibin aw fi'lin muharramin kana harama. Ini permasalahan. Akan tetapi kalau takut tabiat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menjadi sebab dia meninggalkan perkara yang wajib atau dia mengerjakan perkara yang haram,
maka takut demikian menjadi takut yang haram. Takut tabiat, ya, tapi akhirnya dia meninggalkan kewajiban, maka dia menjadi perkara yang haram. Apa contohnya? Ya misalnya dia harusnya ibadah kepada Allah berupa sholat misalnya, sholat ke masjid lah, sholat laki-laki misalnya wajib sholat di masjid. Terus karena dia takut sekedar takut apa ya, kan kalau masjid biasanya deket, tidak mungkin sepi, tidak takut rompak, nggak mungkin takut rompak, nanti takut sama apa? Takut virus mudarat juga. Takut virus lah, ada apa-apa, takut virus mudarat. Akhirnya dia nggak mau sholat. Nah ini salah. Kenapa jadi nggak sholat? Mau sholat sini nanti bahaya. Akhirnya nggak sholat. Nah jadi haram takut seperti itu. Tapi tetap sholat, bagaimanapun caranya. Ya sholat pakai masker atau sholat jarak, tetap sholat. Kalau dia jadi nggak mau sholat, nah ini jadi haram. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Saking takutnya meninggalkan perkara yang wajib, nggak sholat. Tapi kalau nggak sholat di masjid, malah sholat di rumah, tapi masih sholat kan? Ini balik ke fatwa, ini hukum fikih balik ke fatwa. Kalau kita memang benar-benar nggak memungkinkan ke masjid karena benar-benar berbahaya, tetap sholat berjamaah di rumah. Jadi kalau memang bisa mungkinkan tetap. Ini gara-gara terlalu takut akhirnya aneh nih ya. Takut kenapa nggak mau sholat di masjid misalnya, atau nggak mau sholat di tempat yang bisa dia sholat, takut nanti virusat di masjid itu orang rame deket-deketan, jadi saya nggak mau. Sudah, jadi kalaupun sholat di masjid jaga jarak, ya sudah jaga jarak. Ternyata kumpul sama teman-temannya deket-deketan. Nah ini yang aneh ini, nggak konsekuen. Lianna ma kana sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa haramun. Wa dalilu qouli ta'ala fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Nah, karena kalau dia menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau menjadi sebab melakukan perbuatan yang haram, dia menjadi haram. Dalilnya ada firman Allah ini, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka sehingga kalian enggak sampai ibadah. Takutlah kepada aku jika kamu benar-benar beriman. Jadi atau contoh yang lebih enak lagi tadi, ketika dia mau pergi sholat tapi khawatir nanti di jalan ada kalau sholat tuh ya apa yang lebih lainnya, ya kata sholat lah, takut di jalan nggak ada virus misalnya, nggak ada virus, laki-laki wajib sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia nggak mau ke masjid. Kenapa? Takut dibilang orang sok kealiman, takut dibilang orang apa, nanti dibilang orang sok soleh gitu kan. Takut akhirnya Ustaz, saya itu daripada nanti sholat ke masjid dibilang orang alim soleh, saya nanti nggak ikhlas, saya jaga niat sholat di rumah aja ya, gitu. Ini termasuk talbis iblis ya, dia meninggalkan yang wajib karena takut tabiat tadi kan. Maka Allah tegaskan, jangan takut kepada mereka sehingga kalian jadi meninggalkan yang wajib. Takut kepada aku jika kamu benar-benar beriman. Tapi kalau takut itu nggak sampai meninggalkan perkara yang wajib, tetap wajib dikerjakan, takut tabiat saja, maka tidak mengapa. Ya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, nah, belum, yang pertama masih panjang. Wal khaufu minallahi ta'ala yakunu mahmudan. Nah, takut dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi terpuji. Wa yakunu ghairu mahmud, dan wa yakunu ghairu mahmudin, dan bisa jadi enggak terpuji. Loh, kok bisa? Takut kepada Allah, takut dari Allah bisa jadi terpuji, bisa jadi enggak terpuji. Takut dari Allah. Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Fa idza husilat hadhihi al-ghayah sakana al-qalbu wa atma'anna wa ghalaba 'alaihi al-farahu bi ni'matillahi war raja'u thawabihi. Maka takut dari Allah yang terpuji adalah ketika takut ini tujuannya
karena takut ini, takut kepada Allah yang terpuji adalah ketika hasil akhirnya takut ini menjadi penghalang antara dia dan kemaksiatan terhadap Allah. Takut dari Allah akhirnya menjadi penghalang antara dia dan maksiat. Jadi nggak berani buat maksiat. Kenapa? Karena takut sama Allah. Takut dari Allah dia. Sehingga ketakutannya dari Allah ini, takutannya kepada Allah ini membawa dia atau membawa kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kalau tujuan ini tercapai dari takut kepada Allah tadi, maka hatinya akan menjadi tenang, tentram, dan akan dipenuhi dengan kebahagiaan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Ini takut kepada Allah yang terpuji, takut dari Allah yang terpuji. Wa ghairul mahmud, dan takut kepada Allah yang tercela adalah ma yahmilul abdu alal ya'si min rauhillah wal qanutu wa hina idzin yatahassarul abdu wa yankamishu wa rubbama yatamada fil ma'siyati liquwwati ya'sihi. Takut pada Allah yang tercela adalah ketika takut ini membawa seorang hamba kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dan bisa jadi dia tetap berbuat maksiat karena putus asa. Misalnya takut Allah itu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Jadi dia takut sama Allah. Sudah, Allah sangat berat siksanya. Anak ini dosanya begitu banyak, udah pernah bunuh orang, udah pernah apa, sudah gak ada harapan lagi, tetap aja maksiat. Nah, takut yang seperti ini maka takut yang tercela. Terlalu berlebihan takutnya. Padahal memang Allah syadidul iqab, Allah sangat keras siksanya, tapi Allah juga Ghafurur Rahim. Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah taala alam, yang mendekati waktu salat maghrib. Mustafi ibn Qadar, ada pertanyaan? Baiklah Ikhwan, ada yang ingin ditanyakan di sini? Baik, bismillah. Tadi kan doa tadi sebaiknya dilakukan setiap saat. Nah, bagaimana cara kita untuk berdoa supaya kita tuh istiqomah untuk berdoa seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya cukup satu pertanyaan aja waktu mepet. Bagaimana kita bisa berdoa setiap saat? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengamalkan zikir pagi petang. Karena semua zikir pagi petang banyak berisi doa. Kalau kita pahami maknanya, hampir banyak setiap zikir berisi doa. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk rumah kita doa. Ya, masuk kamar mandi kita berlindung dari syaitan. Kita mau tidur pun kita berdoa. Ya, semua gerakan kita ada aktivitasnya doa. Ini yang pertama, zikir pagi petang. Maka dengan demikian kita akan senantiasa berdoa setiap hari. Yang kedua adalah kita memperbanyak doa di tempat-tempat yang baik untuk berdoa dalam setiap ibadah kita. Contohnya dalam sholat. Dalam sholat tempat yang disunahkan berdoa banyak. Ketika kita duduk antara dua sujud, tempat yang disunahkan memperbanyak doa. Kemudian ketika kita tasyahud, disunahkan memperbanyak doa. Dan lebih tekankan lagi ketika sujud. Aqrabul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi terdekat antara hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akthiru doa, maka perbanyaklah doa. Ya, maka perbanyaklah doa di situ. Karena terkadang kesibukan kita nggak sempat doa setelah sholatnya. Maka jangan tinggalkan kesempatan di mana tempat tersebut baik untuk berdoa. Kemudian kalau ada kelapangan lainnya, kita bisa mengkhususkan kita berdoa setiap setelah ibadah. Ya, kapanpun, ketika sempat setelah sholat kita berdoa. Bukankah setelah sholat zikir? Iya, zikir. Setelah zikir ngapain?
Ini yang diantara karangan ikhwan yang mungkin dia terlupakan. Karena dia tahu setelah salat yang disunnahkan Nabi SAW ada zikir ba'da salat. Habis zikir ba'da salat sudah bertebaran kemanapun. Iya zikir doa nggak apa-apa. Yang ditegur salah itu habis salat langsung doa. Berarti dia meninggalkan zikir ba'da salat. Karena yang utama-utama zikir setelah salat adalah zikir ba'da salat. Masya Allah, naktafi wa qadar. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.